Mari kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita yang bekerja atau ibu rumah tangga? Mana yang harus kita pilih? Mana yang terbaik? Baik teman-teman sekalian, kita akan lihat bahwa kita bisa menjalankan dua-duanya. Ibu rumah tangga, urusan rumah beres, urusan pekerjaan juga bisa, kita mendapatkan penghasilan sendiri juga bisa. Bagaimana caranya? Tentu saja kalau kita bisa berbisnis di rumah, sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai seorang ibu dan istri dengan baik. Kalau kita sibuk bekerja di luar, mungkin terlalu sibuk, khawatir yang di rumah terbengkalai. Mari kita lihat teman-teman sekalian, wanita bekerja bolehkah di dalam Islam? Wanita karir bolehkah di dalam Islam? Kita tahu di dalam Islam bahwa laki-laki fungsinya sebagai kepala keluarga. Laki-laki memiliki tanggung jawab utama lahir batin untuk keluarganya. Dan biasanya laki-laki mengurusi urusan di luar rumah. Sementara perempuan biasanya umumnya mengerjakan segala sesuatu di dalam rumah. Umumnya seperti itu. Ya, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagai dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian wanita, dan karena para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang harusnya memberi nafkah adalah laki-laki. Jadi tulang punggung itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dia dilindungi, dia dijaga. Yang tugas utama pencari nafkah adalah laki-laki. Fitrahnya begitu. Kalau kita lihat fitrahnya wanita dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, fitrahnya wanita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qurna fi buyutikunna. Hendaklah kalian para wanita, para istri tetap berada di rumah kalian. Jadi, kalau kita lihat, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, hendaklah para perempuan atau para istri menetap di rumah-rumah kalian, jangan kalian keluar kecuali ada kebutuhan. Lebih baik memang di rumah. Keluar boleh kalau ada sebuah keperluan. Kalau memang tidak melanggar syar'i, ya, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah kita tahu basic bahwa memang pencari nafkah adalah laki-laki, perempuan lebih baik di rumah, tapi kita harus tahu teman-teman sekalian, tidak selamanya kondisi nafkah suatu keluarga itu dalam keadaan ideal. Beruntunglah kalau suaminya atau ayahnya sehat, kuat, bekerja, bisa menafkahi, alhamdulillah. Tapi ada sebagian keluarga yang suaminya kehilangan pekerjaan, atau ayahnya di PHK, ayahnya sakit, atau suami atau ayah sudah bekerja tapi belum cukup, atau ada kasus janda punya orang tua yang tua renta, siapa yang membiayai? Sehingga di posisi ini atau di kasus ini wanita-wanita akhirnya mengambil peran, membantu, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pria mencari nafkah, tapi membantu. Betapa hebatnya wanita-wanita yang seperti ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggantungkan hidupnya, yang harusnya hidupnya ayahnya yang menafkahi, suaminya yang menafkahi. Tapi keadaan keluarga kan gak ideal teman-teman sekalian. Ada sebagian keluarga yang tadi saya sebutkan kasus-kasusnya seperti itu, sehingga membuat sang wanitanya yang akhirnya bekerja. Ini kan luar biasa. Mari kita lihat hukum wanita bekerja menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi memandang hukumnya wanita bekerja itu diperbolehkan, bahkan bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib kalau memang wanita tersebut membutuhkan itu. Contoh perempuan bekerja itu banyak teman-teman sekalian. Bahkan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 23 sebagai contoh. Di situ dicontohkan bahwa ada dua perempuan, dua anak Nabi Syuaib alaihissalam yang bekerja untuk mengambil minuman untuk hewan ternak. Ada Nabi Musa alaihissalam di situ bertanya kepada wanita tersebut, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka menunggu lama sekali, nggak ngambil-ngambil air, karena banyak laki-laki di situ kan. Kemudian dua anak perempuan ini mengatakan, diabadikan kalimat tersebut dalam surah Al-Qasas ayat 23. Dua wanita ini mengatakan, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Kami melakukan ini karena bapak kami termasuk orang tua yang sudah lanjut umurnya. Jadi perempuan-perempuan ini bekerja, kenapa? Karena ayahnya sudah lanjut umurnya. Jadi mengambil alih atau mengambil peran ya dari tugas orang tua. Jadi wanita bekerja ini sudah banyak diceritakan di dalam Quran maupun di dalam hadis, diceritakan dalam kisah-kisah, banyak teman-teman.